Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazidan. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin yang memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman sehingga kita dapat berkumpul meluangkan waktu pada pagi hari ini insyaallah dalam mempelajari sebuah risalah qasirah yang berjudul Khulasah Ta'zimil Ilmi, karya daripada Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah taala, yang mana kita akan mempelajari isi dari kitab ini berupa kumpulan 20 poin tentang pengagungan terhadap ilmu, atau juga di dalamnya terdapat hal-hal yang penting diketahui serta dipegang oleh para penuntut ilmu berkenaan dengan adab. Baik. Jadi kitab ini ditulis oleh Syekh Saleh Al-Muhaddis Al-Musnid. Di antara kebanyakan para ulama mengatakan untuk diri beliau itu adalah seorang muhaddis dan juga seorang musnid. Diriwayatkan bahwasanya beliau memiliki perjalanan menuntut ilmu yang cukup lumayan panjang dan memiliki banyak guru, dan juga memiliki ketersambungan sanad kepada risalah-risalah ilmiah. Oleh sebab itu beliau disebut dengan Al-Muhaddis Al-Musnid, lalu diikutsertakan namanya dengan Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin Al-Utaibi, kunyah Abu Amr. Beliau lahir di kota Riyadh, Arab Saudi, tahun 1391 Hijriah. Dan beliau menamatkan pendidikannya di Universitas Islam ya, Imam Muhammad bin Saud, ya. Lalu melanjutkan studi magisternya di Universitas Ummul Qura dan doktoral di universitas yang sama, Ummul Qura. Nah, dan beliau mengarang kitab ini yang berjudul Pengagungan Terhadap Ilmu untuk membekali para talib, para penuntut ilmu agar senantiasa mengikhlaskan niat dan juga sembari membersihkan hati yang merupakan wadah dari ilmu itu bersemayam di dalam hati. Nah, kita akan baca muqaddimah sebelum masuk ke dalam muqaddimah yang kedua, muqaddimah terhadap isi kitab. Ini muqaddimah yang pertama yang beliau tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mu'azzami bitauhidi. Segala puji bagi Allah al-mu'azzam, yang diagungkan, bitauhid, dengan tauhid. Ma makna tauhid? Ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah dengan ibadah. Wahdah, semata-mata hanya kepada Allah diberikan. Wa sallallahu wasallama ala abdihi wa rasulihi Muhammadin al-makhsusi bi ajalil mazidi. Dan salawat serta salam terlimpah curah kepada hambanya dan juga rasulnya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-makhsus, yang dikhususkan,
bi ajalil mazidi, dengan kelebihan-kelebihan yang mulia. Wa ala alihi wa sahbihi ulil fadli, dan juga kepada para keluarganya, wa sahbihi, dan juga sahabatnya, yaitu ulil fadli, orang-orang yang memiliki keutamaan, war ra'is sadid, dan juga pemikiran yang lurus. Amma ba'd, adapun setelahnya, fahadhihi min kitabi, maka ini merupakan kitabku yang berjudul Ta'zimil Ilmi, pengagungan terhadap ilmu, yang mana risalah ini atau kitab ini adalah khulasatul lafzi, ringkasan secara lafaz, mu'iddat bittiqatiha, yang dipersiapkan ya, dengan meringkasnya, mengumpulkannya, limaqsadil hifzi, untuk tujuan mudah dihafal. Fastukhrija minhu lil manfa'atil madhkurati, maka dikeluarkan darinya untuk manfaat yang telah disebutkan. Lil manfa'atil madhkuratil lubab, untuk manfaat yang telah disebutkan, yaitu manfaatnya limaqsadil hifzi, agar isi daripada buku ini yang berjudul Ta'zimil Ilmi mudah untuk dihafalkan oleh para talib. Ketika 20 poin ini telah dihafal dan difahami oleh para talib penuntut ilmu, maka senantiasa diharapkan 20 poin ini terpatri di dalam dirinya dan selalu diingat dalam setiap langkah dia dalam belajar. Wa ju'ila fihi al-unmudhaj. Nah, ya, setiap kita membaca beberapa karya dari Syekh Shalih Al-Utsaimin, mungkin kita akan menemukan kata-kata unmudhaj. Contohnya seperti Risalah Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayat Sa'idah karya Syekh As-Sa'di, yang beliau berikan ta'liq atau komentar atau penjelasan, ada kata-kata unmudhaj. Ya. Wa ju'ila, dan disertakan pula fihi di dalamnya unmudhaj, yaitu contoh-contoh. Unmudhaj ini artinya contoh-contoh min kulli babin, dari setiap babnya. Supaya kenapa? Liyakuna fi nufusit talabati syamsan nahar. Insyaallah. Liyakuna, agar ma'kid yang ada di dalam kitab ini, yang mana berjumlah 20 poin, dia bisa menjadi jelas, ya, fi nufusit talabah, di dalam jiwa para penuntut ilmu, seperti syamsan nahar, seperti matahari yang ada di siang hari. Bagaikan matahari yang ada di siang hari, terlihat jelas apa yang kita pandang saat itu. Itulah harapan dari beliau menulis kitab ini, agar kelak 20 poin ini menjadi jelas ada di dalam jiwanya para talabah, para penuntut ilmu. Wa yatarasyahu ba'dahu ila al-amali wal-iddikari wa yatarasyahu, dan juga agar mereka terlatih, ba'dahu, setelahnya. Untuk apa? Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beramal. Karena ini adalah tujuan dari seorang penuntut ilmu itu, menutupi ketidaktahuan di dalam dirinya atau menambah pengetahuan-pengetahuan di dalam dirinya. Inilah tujuan utama dari menuntut ilmu, yaitu beramal. Lalu tak lupa daripada itu, yaitu wal iddikari, agar senantiasa mengingatnya atau bisa mudah mengambil pelajaran. Penting sekali memahami 20 poin yang akan diberikan oleh Syekh di sini. Karena
jalan penuntut ilmu itu adalah ya, jalan yang sedikit cukup terjal, ya, dikatakan oleh beberapa para ulama, karena kan banyak sekali para talib mendapati rintangan-rintangan baik dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya. Maka Syekh di sini setelah mengatakan seperti itu dan setelah menulis, ya, maka beliau meminta kepada Allah, fas'alullaha li walahum, luzuma mansub karena sebagai maf'ul bih dari as'alu, maka aku meminta kepada Allah untuk diriku dan untuk mereka, yakni untuk kita para pembaca atau untuk seluruh para talib, luzuma ma'aki di ta'zimi, ya, agar istiqomah, meminta keistiqomahan, ya, ma'ki ta'zim 20 poin, ya, kepada poin-poin pengagungan ilmu ini, wal fauza, dan meminta agar mendapatkan keuntungan, kesuksesan, keberhasilan, bijawami'i fadlihi al-azimi, ya, dengan seluruh keutamaannya yang agung. Nah, ini muqaddimah pertama dari Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala. Baik, kita lanjutkan muqaddimah yang kedua, yang mana ini merupakan pendahuluan sebelum mempelajari 20 poin atau materi yang akan dibawakan oleh Syekh. Kalau tadi itu adalah pendahuluan kita. Kalau sekarang ini adalah pendahuluan sebelum mempelajari 20 poin atau materi. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali Syekh mengulangi dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, ya, dalam rangka mencari keberkahan, ya, agar karya tulis beliau ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beliau mengawalinya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga ini merupakan teladan mencontoh kitabullah, ya, dan meladani Rasulullah SAW. Alhamdulillahi wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi adada man ta'allama wa 'allama. Adada man ta'allama wa 'allama. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi tiada ilah yang berhak disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya wa rasuluh, dan juga utusannya Allah Subhanahu wa taala. Wa ala alihi wa sahbihi adada man ta'allama wa 'allama, dan pada para keluarganya dan juga para sahabatnya, serta adada segenap orang man ta'allama yang belajar, wa 'allama maupun yang mengajarkan ilmu. Amma ba'd, adapun setelahnya, fa inna hadzal 'abdi, fa inna hadzal 'abdi, maka sesungguhnya bagian seorang hamba, minal ilmi, dari ilmu itu, mauqufun, ditentukan, ala hadzi qalbihi. Lihat, bagian seorang hamba dari ilmu itu ditentukan dari apa? Ala hadzi qalbihi, atas bagian dari hatinya. Min ta'zimihi, berupa pengagungannya, wa ijlalihi, dan juga pemuliaannya. Pengagungan dan pemuliaan terhadap apa? Terhadap ilmu. Karena nanti pemuliaan kita terhadap ilmu akan berbanding lurus terhadap pemahaman ilmu yang Allah berikan kepada kita. Karena itu bentuk pengagungan dan penghargaan kita.
terhadap hal yang kita pelajari dan hal yang kita butuhkan. Famanim tala'a, ini bagusnya. Famanim tala'a qalbuhu bita'zimil ilmi wa ijlalihi, maka barang siapa yang qalbuhu, hatinya itu, imtala'a, dipenuhi, penuh bita'zimil ilmi, dengan pengagungan terhadap ilmu, wa ijlalihi, dan juga pemuliaan terhadap ilmu, maka salluha, maka salluha ayyakuna mahallan lahu, maka ilmu itu cocok layak, ayyakuna, berada, mahallan lahu, ada di dalam hatinya, berdiam di dalam hati seorang hamba tersebut. Apabila apa? Apabila hatinya dipenuhi dengan pengagungan terhadap ilmu dan juga senantiasa memuliakan ilmu. Wa biqadri nuqsani haibatil ilmi. Wa biqadri nuqsani haibatil ilmi. Dan setiap kali nuqsani haibatil ilmi, nuqsan, berkurang, haibatil ilmi, pengagungan ilmu, fil qalbi, di dalam hati. Ini merupakan tanbih untuk kita. Yankusu hazzul abdi, maka akan berkurang pula bagian, ya, diri dari seorang hamba, ya, minhu, hu-nya kembali kepada ilmu, ya. Akan berkurang pula ilmu dari dalam dirinya, hatta yakuna minal qulubi qalbun, hatta yakuna minal qulubi qalbun laisa fihi syai'un minal ilmi, sampai hatinya itu kosong dari ilmu. Laisa fihi syai'un, ya, tidak ada di dalamnya sesuatu apapun dari ilmu. Maksudnya sampai hatinya itu kosong dari ilmu. Apabila dia senantiasa terus tidak mengagungkan terhadap ilmu, bahkan tidak memuliakan ilmu dan juga para ahlinya, maka ilmu yang telah ia pelajari, yang telah ia pupuk, telah ia tanam, maka akan sirna begitu saja, sedikit demi sedikit, ya, di dalam hatinya, sampai tidak ada yang tersisa satupun di dalam hatinya. Faman azzama la ilma, maka barang siapa yang mengagungkan ilmu, lahat anwaruhu alaihi, lahat anwaruhu alaihi, maka barang siapa yang mengagungkan ilmu, cahaya ilmu, anwaruhu, hu-nya kembali kepada ilmu, maka cahaya ilmu itu akan menembus hatinya, menembus, ya, alaihi, ya, atas dirinya. Wafadat rusulu fununihi ilaihi, wafadat rusulu fununihi ilaihi, dan seluruh disiplin ilmu itu akan masuk, rusulu fununihi, ya, seluruh disiplin ilmu, hu-nya kembali pada ilmu lagi, akan apa? Akan masuk, merasuk di dalam hatinya. Walam yakun lihimmatihi ghayatun ila talaqihi. Walam yakun lihimmatihi, seakan-akan ia tidak punya, lihimmatihi ghayatun, tujuan puncak yang paling penting, illa talaqihi, kecuali bertalaki, atau kecuali mencari ilmu. Bahwasanya di dalam kehidupannya tidak ada puncak hal yang paling penting selain mencari ilmu. Inilah tanda seseorang itu kalau dia sudah benar-benar mencintai ilmu. Maka kita bisa introspeksi diri kita, apakah kita sudah demikian atau belum. Wala li nafsihi ladzatun illa al-fikru fihi. Wala li nafsihi ladzatun illa al-fikru fihi. Dan tidak ada kelezatan untuk dirinya kecuali apa?
memikirkan ilmu tersebut. Nah, maka tatkala dia memikirkan ilmu, barulah dia merasakan kelezatan. Tapi kalau dia tidak memikirkan ilmu, walaupun diberikan makanan yang enak, atau apapun yang bisa memenuhi, apapun intinya kecuali ilmu, maka dia belum merasakan kelezatan pada hari tersebut. Wa ka'anna Aba Muhammadin Ad-Darimi Al-Hafiz rahimahullahu ta'ala. Nah, ya, ya, seperti ya, Abu Muhammad Ad-Darimi, yaitu Abdullah bin Abdurrahman, pengarang Sunan Ad-Darimi. Lamaha hadzal ma'na. Lamaha hadzal ma'na. Yang mana beliau mengisyaratkan di dalam kitabnya itu Sunan Ad-Darimi, dalam Sunan Ad-Darimi, fa khatama kitab al-ilmi. Kitab al-ilmi ini merupakan bagian kedua dari kitabnya Sunan Ad-Darimi, kalau tidak salah. Min sunanihi al-musammah al-musnad al-jami'. Ya. Disebut pula Sunan Ad-Darimi itu adalah Musnad al-Jami'. Bibabin fi a'zamil ilmi, pada bab tentang pengagungan terhadap ilmu. Jadi beliau ini mengisyaratkan bahwa perkara pada bab sebelumnya itu tidak akan terwujud kecuali dengan pengagungan terhadap ilmu. Ya, tidak akan terwujud kecuali dengan pengagungan terhadap ilmu. Jikalaupun itu baik, maka akan lahir pengagungan ilmu di dalam dirinya. Wa a'wanu syai'in 'ala al-wusuli ila a'zamil ilmi wa ijlalihi wa a'wanu syai'in, dan sesuatu yang paling membantu seseorang itu 'ala al-wusuli ila a'zamil ilmi, untuk sampai kepada pengagungan terhadap ilmu dan juga pemuliaan kepada ilmu. Hal apa yang bisa harus kita pegang agar kita sampai terhadap pengagungan dan juga pemuliaan terhadap ilmu, yaitu ma'rifatu ma'akidi ta'zimihi, yaitu mengetahui makid atau poin-poin pengagungan kepada ilmu. Wahia, dan dia adalah al-usulu al-jami'atu. Al-usulul jami'ah, yaitu pokok-pokok yang umum, yang mencakup keseluruhan. Al-jami'ah. Al-muhaqqiqatu al-muhaqqiqatu li'azamatil ilmi fil qalbi, yang mana hal tersebut akan terwujud ya, karena pengagungan terhadap ilmu fil qalbi, di dalam hatinya. Sampai kepada pengagungan terhadap ilmu itu akan terwujud apabila pengagungan ilmu tersebut telah ada di dalam hatinya. Nah, baik. Faman akhadha biha kana mu'azziman lil ilmi mujilan lahu. Maka barang siapa yang mengambil, akhadha yakhuzu, ya, mengambil, maka barang siapa yang akhadha, mengambil, biha, haknya kembali kepada ma'akid, 20 poin nanti yang akan dijelaskan oleh Syekh nanti setelah kita membaca muqaddimah ini, mu'azziman lil ilmi, Masya Allah, maka ia akan menjadi orang yang mengagungkan ilmu, mujilan lahu, dan juga orang yang memuliakan ilmu. Akan tetapi sebaliknya, wa man dhayya'aha fali nafsihi adwa, maka barang siapa yang menyia-nyiakan haknya kembali kepada ma'akid, 20 poin yang akan dijelaskan oleh Syekh di sini, fali nafsihi adwa, maka dia itu telah menyia-nyiakan dirinya, ya, telah menyia-nyiakan dirinya.
walihawahu ata'a, walihawahu ata'a, dan dia telah apa? Ata'a, mengikuti kepada hawa nafsunya. Tatkala dia menyanyiakan 20 ma'kid ini, tandanya dia akan kehilangan ilmu di dalam hatinya. Tatkala ilmu itu hilang di dalam hatinya, bagaimana bisa dia akan beramal? Bagaimana caranya dia akan mengimani sesuatu di dalam syariat agama Islam ini? Fala yalumanna. Fala yalumanna. Ini sebuah pelajaran. Fala yalumanna, maka janganlah ia cela. Janganlah ia cela. Ilmu maksudnya. Janganlah ia cela ilmu yang menjadikan dirinya itu tidak paham. Tatkala dia mengatakan, susah belajar ilmu ini. Udahlah, susah banget, ribet ilmunya. Tidak. Infatara anhu. Tatkala dia futur. Nah, maka kalau ingin mencela-celalah apa? Illa nafsahu, dirinya sendiri. Celalah dirinya sendiri. Sebagaimana di sini ada sebuah kalimat, yadaka aukata wafuka nafakho. Tanganmu yang mengikatnya, wafuka nafakho, dan mulutmu yang meniup. Tanganmu yang mengikatnya, mulutmu yang meniup. Nah, maksudnya apa? Nah, ini seperti yang tadi. Tatkala dia futur, dia menyalahkan ilmu. Padahal yang harus salahkan adalah dirinya sendiri. Maka sebuah pelajaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah banyak berfirman di dalam Al-Qur'an kisah-kisah para nabi, dan juga telah kita dapati dari para ulama kisah ulama-ulama terdahulu bagaimana perjuangan menuntut ilmu. Dan jangan sampai kita mengatakan itu kan umat pilihan, berbeda dengan kita. Para nabi semangatnya berbeda dengan kita, apalagi para tabi'in, para sahabat, dan ulama-ulama salaf. Ya, keadaannya beda. Ini adalah perkataan orang yang malas saat diceritakan kisah ulama terdahulu. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilka ummatun qad khalat laha makasabat walakum makasabtum. Itu kan umat terdahulu, ya. Dan seperti itu kita tidak kuat seperti mereka. Allah firmankan ini, tilka ummatun qad khalat laha makasabat walakum makasabtum. Ini adalah perkataan-perkataan orang malas yang seperti itu. Walaupun kita tidak sama dengan mereka, tapi Allah akan melihat usaha kita. Usaha kita dalam menapaki jalan menuntut ilmu. Karena tujuan dari menuntut ilmu itu akan diberikan oleh Syekh di sini, yaitu mengangkat kebodohan di dalam diri kita sendiri. Dan bila mampu, kita angkat kebodohan atau ketidaktahuan yang ada di dalam diri saudara-saudara kita. Maka di sini akhir kata, wa man la yukrimul ilma la yukrimuhul ilmu. Dan barang siapa la yukrimul ilma, yang tidak memuliakan ilmu, menjadi maf'ul bih, la yukrimuhu al ilmu. Maka ilmu sebagai fa'il dari yukrimu, ilmu tersebut tidak akan memuliakan hu, yang kembali kepada man, orang tersebut, orang yang tidak memuliakan ilmu. Maka bagaimana cara ilmu itu bisa memuliakan kita, mencintai kita?
maka kita harus muliakan, mencintai, dan juga mengagungkan ilmu tersebut sebelumnya. Maka ia akan membalas. Yang mana balasan ini datang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, seseorang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat itu berbanding lurus dengan pengagungannya pada ilmu tersebut. Dan yang memberikan ilmu itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu adalah sifat Allah, dan Allah lah maha pemiliknya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Baqarah. Baik. Mungkin pada pagi hari ini kita berkesempatan membaca dua muqaddimah dari Syekh Shalih Al-Utsaimin. Semoga apa yang telah kita baca bisa kita ambil manfaat, fawaid, faidah-faidah yang bisa kita renungkan dan bisa kita pahami agar semakin bersemangat dalam menapaki, menuntut ilmu, jalan ilmu ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan ala hudurikum. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.